Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran IPA untuk sekolah menengah kelas 9. Walau masih BDR di rumah atau belajar dari rumah, tetap semangat ya siswa-siswaku. Jaga kesehatan dan selalu berdoa agar terhindar dari bahayanya penyakit-penyakit atau virus-virus. Amin. Oh ya, kita mulai saja. Pada materi pertama di semester genap ini akan disampaikan materi kemagnetan ya, yaitu dalam hal ini standar kompetensinya adalah memahami konsep kemagnetan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang gambar di bawah ini ya? Ini adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dalam tubuhnya, itu mempunyai tingkat kelistrikan yang tinggi ya, sehingga benda-benda atau logam itu menempel di tubuhnya. Ada juga salah seorang warga London yang namanya Ibu Alison. Di sana dia itu mempunyai gaya tarik magnet dari tubuhnya itu, sehingga logam-logam tertentu, koin atau apa gitu yang menempel di tubuhnya. Berarti mempunyai kelebihan ya dari Allah. Nah, sedangkan kita manusia normal mempunyai tingkat kelistrikan dari tubuh itu standar gitu ya. Contohnya kita membuka aplikasi dengan tangan kita, dengan sentuhan tangan kita, sehingga bisa pindah ke aplikasi lain, kemudian menjalankan aplikasi. Nah, itu dengan adanya listrik dari tubuh kita. Nah, di sini ada peta konsep tentang kemagnetan. Nanti yang akan Ibu sampaikan tidak semua ya. Di sini Ibu sampaikan nanti sejarah magnet, kemudian kutub magnet, cara membuat magnet, menghilangkan magnet. Nah, nanti Ibu bahas sedikit ya di sini. Nah, di sini ada sejarah magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia, yaitu Magnesia itu suatu daerah di Asia Kecil, menemukan batu yang istimewa ya. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya magnetit. Nah, selanjutnya benda-benda yang dapat menarik benda lain tersebut yang mengandung logam disebut magnet. Akhirnya ke sini disebut magnet. Bahkan Cina sudah menggunakan petunjuk kompas dalam pelayaran kira-kira tahun 1200-an ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Sekarang sudah berubah lagi, bentuk kompasnya lebih simple lagi dan lebih modern gitu, lebih akurat. Nah, di sini kita bahas langsung ke intinya adalah tentang magnet. Magnet didefinisikan adalah sebagai benda yang dapat menarik benda lain. Kutub magnet itu ada dua ya, ada kutub utara, yaitu kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet digantungkan atau bergerak bebas. Nah, jadi mengarah ke utara. Nah, ini kutub selatan. Nah, ini north, kutub utara. Nah, sedangkan yang kedua kutub selatan, apabila digantungkan sebuah magnet batang ini ya secara bebas, bergerak bebas, maka kutub selatan akan mengarah ke selatan. Kemudian sifat kutub magnet ya. Kutub magnet yang bila didekatkan oleh tangan ini adalah kutub magnet utara gitu ya. Didekatkan ke kutub magnet selatan, maka akan saling tarik menarik. Sedangkan apabila ujungnya sama, contohnya utara dengan utara didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Nah, ini akan tolak menolak, ini arah panahnya menolak ya. Nah, ini menolak artinya karena sesama jenis harusnya menolak gitu dan memang menolak. Nah, ini menarik. Nah, ini akan menarik. Ini digantung bebas, sehingga apabila ini tangan ini diam, ini digantung bebas, maka akan bergerak ini ke sini. Nah, ya. Kemudian kutub yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Ya, di sini ya. Akan saling tarik menarik. Nah, sedangkan apabila tidak sejenis maka akan tolak menolak ya, akan tolak menolak, menjauh.
Nah, kutub magnet ini ada bagian yang sangat kuat untuk menarik benda magnetik ya, yaitu pada ujung-ujungnya. Sedangkan pada bagian tengahnya gitu ya, pada bagian tengah ini tidak terdapat bagian atau gayanya sangat kecil untuk menarik benda-benda magnet. Nah, jadi kuatnya itu adalah di ujung-ujungnya. Nah, ini di ujung-ujungnya ya. Nah, ini juga kan ini lewat saja ke sini, tapi di sininya menempel. Nah, di sininya menempel. Nah, berdasarkan sifat kemagnetikannya ya, yaitu benda terbagi menjadi dua. Benda magnetik terbagi yaitu benda magnetik, benda yang dapat ditarik oleh magnet, kemudian benda non magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetik contohnya besi, baja ya. Sedangkan benda non magnetik yang tidak bisa ditarik magnet itu contohnya kertas, plastik. Nah, berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, benda itu menjadi 3 macam. Ya, ada benda ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel. Sedangkan benda paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Jadi apabila benda diamagnetik ini didekatkan dengan magnet, maka dia akan menolak, tidak akan nempel. Contohnya emas, seng, dan garam dapur. Sekarang cara membuat magnet. Yang ke-1 dengan cara menggosok. Benda yang akan dijadikan magnet akan menjadi magnet bila digosok oleh magnet tetap, yaitu dengan digosok secara berulang-ulang dan searah, tidak bolak-balik. Nanti kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan akan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya ya. Kemudian dengan cara menggunakan arus listrik atau elektromagnet. Nah, ini kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, ini kumparan ya yang kuning ini. Nah, di dalamnya tuh inti besi. Jadi inti besi yang dililiti kawat, kemudian dihubungkan ke baterai. Ini arus listriknya ya. Nah, ini klip penjepit kertas. Nah, apabila ditempelkan kabel ini ke arus listrik atau baterai, maka akan mengangkat klip. Nah, ini kumparan ini. Apabila dilepaskan, maka akan lepas juga penjepit kertas ini. Ya. Itu secara arus listrik. Nah, yang ketiga adalah dengan cara induksi. Ini adalah benda magnetik yang akan dijadikan magnet, yang magnet elementernya masih acak-acakan atau tidak mengarah ke satu ujungnya. Tanda panahnya ya, ini yang merah ini. Nah, sebelum jadi magnet, maka benda ini tidak akan menarik paku-paku kecil yang ada di bawah. Kemudian caranya benda ini menjadi magnet, yaitu dengan didekatkan dengan magnet tetap. Magnet tetap ini di sini ada kutub selatan, dan ini tanda panahnya sudah mengarah ke satu ujung, yaitu mendekati kutub selatan ini. Nanti kalau ini sudah menjadi magnet, kutub ujung ini yang dekat dengan kutub selatan akan menjadi kutub utara, dan setelah menjadi magnet akan menarik paku-paku kecil yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah magnet tetap ya, besi dan paku. Kemudian sekarang cara menghilangkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan suatu benda dapat dihilangkan dengan cara pemanasan atau pembakaran, kemudian pemukulan, penggosokan bolak-balik atau tidak searah gitu ya. Kemudian pada magnet akan rusak sehingga sifat kemagnetannya pun akan hilang. Nah, ini ada jenis-jenis magnet, ada magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam yaitu magnet yang tidak dibuat tapi sudah ada di alam melalui proses alami. Nah, ini contohnya ada suatu batu yang sudah di alam, pas ada klip dan paku sehingga menempel. Nah, berarti ini adalah magnet alam, hanya bentuknya tidak beraturan seperti batu. Sedangkan ini adalah magnet tetap, sengaja dibuat
untuk kebutuhan manusia. Nah, kemudian ditinjau dari sifatnya, magnet dibagi menjadi dua macam, yaitu magnet sementara dan magnet tetap. Magnet sementara adalah magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang. Magnet sementara disebut magnet remanen atau magnet temporer, ya. Kemudian magnet tetap adalah magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang, ya. Disebut juga magnet permanen. Nah, magnet yang terbuat dari baja biasanya akan menjadi tetap, tidak akan hilang sifat kemagnetannya. Nah, ini ditinjau dari bentuknya, ada 4 macam: magnet batang, magnet jarum, magnet ladam atau U, dan magnet silinder. Adapun medan magnet, nah ini medan magnet ini adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Nah, ini medan magnet ya. Ini serbuk besi. Jadi kelihatan kekuatan magnet itu ada berada di ujungnya. Kalau di sini sangat lemah sekali ya, menempel pada magnetnya kalau di sekitar tengah. Nah, medan magnet digambarkan berupa garis gaya magnet yang arahnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, ini pola medan magnet dapat diselidiki dengan cara menaburkan serbuk besi di atas kertas karton yang di bawahnya diletakkan sebuah magnet batang. Jadi ini kekuatan gaya magnetnya ada di ujungnya ya. Sedangkan ini melengkung melewati tengahnya. Jadi gaya tarik magnet di tengah magnet batang ini lemah sedikit, sedangkan di ujung-ujungnya sangat kuat tarikannya. Nah, ini pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Satu, kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Jika sejenis didekatkan, maka akan tolak menolak. Jadi pola medan magnetnya seperti ini, menjauh ya, ini menjauh ke sini, ini menjauh ke sini. Kemudian kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet sama ya, sejenis, selatan dan selatan didekatkan maka akan menolak. Ini lengkungnya menolak, ini juga lengkungnya menolak. Nah, ini yang ketiga, kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Jika berbeda ujungnya, berbeda kutub, maka akan tarik menarik, sehingga lengkungnya ini keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.